Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang kami hormati dan kami muliakan, senantiasa khatib berwasiat untuk menyampaikan pesan takwa. Takwa dalam arti melakukan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, dan di antara perintah yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti meninggalkan seluruh larangan-larangannya, dan larangan Allah dan Rasulnya yang paling besar adalah berbuat syirik. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita baru saja melewati Idul Kurban, Idul Adha, yang di dalamnya terkumpul amalan-amalan yang sangat agung, di antaranya puasa sunnah, salat Idul Adha, dan kalimatut takbir. Semoga apa yang sudah kita kerjakan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia, jangan sampai kita lupa dan lalai bahwasanya masa depan orang yang beriman itu bukanlah kaya, sehat di hari tua. Bukan itu. Masa depan orang yang beriman yang sebenarnya adalah berjumpa dengan Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan tidak berbuat syirik, dalam keadaan melakukan amal ketaatan, dalam keadaan menjauhi syirik, bid'ah dan maksiat. Allah SWT tegaskan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, "Wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul gurur." Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu. Dan juga dalam surat Al-A'la ayat yang 17 Allah mengatakan, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan dunia ini sebentar, kita hidup tidak akan lama. Kehidupan dunia ibarat persinggahan, kita hanya singgah. Setelah selesai, kita akan melanjutkan perjalanan panjang menuju akhirat. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan ibadah Idul Adha yang sudah kita lewati menjadi momentum bahwasanya berkurban, menyembelih binatang ternak itu hanya untuk Allah saja. Daging yang kita nikmati bukanlah tujuan utama. Tujuan utama adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Idul Kurban mendidik orang-orang yang kelebihan harta untuk beribadah melalui hartanya. Puasa sunnah tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah mendidik kaum muslimin merasakan laparnya orang-orang miskin. Dengan empati itu kita akan mengerti bahwa Allah menguji manusia dengan kemiskinan agar kita sensitif dan perhatian kepada sesama. Dengan kelebihan harta Allah
Allah menguji agar kita tidak rakus dengan dunia dan menjadikan dunia sebagai ladang beramal untuk akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sering kita sebut namanya berulang-ulang di setiap solawat di dalam tasyahud akhir, beliau telah banyak memberikan keteladanan dalam berbagai sisi. Beliau teladan dalam bertauhid. Beliau sangat membenci kesyirikan. Allah SWT berfirman, "Summa awhayna ilaika." Kemudian kami berikan wahyu kepada engkau Muhammad. Untuk apa? Anittabi millata Ibrahim hanifa. Untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang yang berbuat syirik. An-Nahl 123. Beliau adalah teladan di dalam berkurban. Beliau menjauhi sifat tamak dan rakus. Beliau teladan di dalam mendidik anak. Beliau jauhi dari perbuatan menelantarkan anak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullukum ra'in." Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpinnya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim telah memberikan keteladanan bahwa setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Sudahkah pasangan kita mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, mengamalkan sunnah Nabi, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat, menutup aurat? Sudahkah anak dan istri kita melakukan sholat wajib sehari 5 kali? Pertanyaan inilah yang akan Allah ajukan di hari kiamat nanti. Apabila kita sudah berusaha mendidik anak dan istri kita dengan akidah yang benar, dengan adab dan akhlak Islam, dengan tata cara ibadah yang dicontohkan Nabi SAW, memberikan makan dan minum dari uang yang halal, bukan dari hasil riba dan sumber haram lainnya, maka mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah SWT masuk ke dalam surganya. Namun jika kita sengaja menelantarkan keluarga kita, ingatkanlah Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. At-Tahrim ayat yang ke-6. Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, ajarkanlah, didiklah istri dan anak-anakmu dengan akidah yang lurus, dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Didiklah mereka untuk menjauhi kesyirikan, untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ayah, seorang ibu tidak mungkin bisa mendidik anak-anaknya jika tidak memiliki ilmu. Maka kewajiban pertama dan utama bagi keduanya adalah menuntut ilmu agama. Dengan ilmu inilah Allah tidak akan membenci hambanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha ta'ala," sungguhnya Allah yang maha tinggi, "yubghidu kulla alimin bidunya," benci kepada orang yang ahli dalam ilmu dunia, jahilin bil akhirati, akan tetapi bodoh dalam ilmu agama. Hadis sahih yang disahihkan Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idul Kurban mendidik kita untuk mempelajari ilmu fikih kurban, bagaimana kriteria hewan kurban, cara menyembelihnya, cara membaginya sesuai dengan syariat Islam. Idul Kurban mendidik kita bahwa salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah menyembelih binatang ternak. Karena menyembelih binatang ternak untuk selain Allah adalah syirik akbar, yang apabila pelakunya tidak bertaubat akan kekal di dalam neraka. Allah SWT mengancam dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Idul Kurban bukan sekedar berkumpul untuk menyembelih binatang ternak. Idul Kurban mengajarkan kita untuk bersatu, berjamaah, bekerja sama,
saling menghargai di atas al-haq, di atas kebenaran. Allah SWT telah berpesan, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah jami'an semuanya, wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Al-Imran 103. Tali agama Allah itu apa? Tali agama Allah itu tauhid. Tali agama Allah itu apa? Tali agama Allah itu adalah kebenaran. Kita bersatu dan bekerja sama dalam kebenaran. Kita dilarang oleh Allah bersatu dalam kebatilan dan kesalahan. Haram hukumnya bersatu membangun masjid, membangun mahad dengan uang haram, dengan uang hasil maling. Wajib hukumnya bersatu membangun masjid, membangun pondok pesantren dengan uang yang halal. Persatuan kaum muslimin adalah kekuatan, perpecahan kaum muslimin adalah kelemahan. Idul Kurban mendidik kita untuk tidak menjaga jarak antara si kaya dan si miskin. Kemuliaan seorang muslim bukan terletak pada kekayaannya. Kemuliaan seorang muslim terletak pada ketakwaannya. Allah SWT menegaskan, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallah, menurut pandangan Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling kuat menjaga tauhidnya. Orang yang paling kuat takwanya adalah yang paling kuat menjauhi syirik, yang paling kuat melakukan amalan sunnah, yang paling kuat menjauhi bid'ah, yang paling kuat menjauhi maksiat, yang paling kuat menjaga akhlak dan adab Islamnya. Itulah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling takwa adalah orang yang paling kuat mendidik istri dan anaknya untuk selalu menghadiri pengajian, mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling menjauhi harta yang haram, menjauhi perbuatan maling. Orang yang paling kuat sunnahnya, paling kuat kesunahannya, paling ahlu sunnah adalah orang yang berusaha mendapatkan harta dari jalan yang paling halal, bukan dari cara maling dan gosok, bukan dengan cara menipu dan curang. Demikian khutbah yang pertama kali ini. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan khutbah yang kedua. Idul Kurban mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai posisi masing-masing. Ada yang mampunya mengeluarkan harta hewan kurban, ada yang mampunya menyembelih, ada yang mampunya mengurus pembagian daging dan seterusnya. Masing-masing kita punya potensi yang berbeda-beda. Satu dan lainnya saling menghargai, saling memuliakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, irhamu man fil ardi, sayangilah, muliakanlah orang-orang yang ada di permukaan bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah yang di langit akan mengasihi kalian. Idul Kurban mendidik kita agar kita berusaha konsisten untuk beramal soleh sepanjang hayat kita. Idul Kurban akan terus bergulir setiap tahun agar kita bisa mengoptimalkan ibadah tersebut. Maka hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah dengan ibadah yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling ikhlas. Setelah Idul Kurban, kita tidak boleh berhenti berkurban. Kurban tenaga, biaya, pikiran, waktu untuk ibadah dan amal soleh lainnya. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa pendek kepada kita, namun berbuntut panjang efek positifnya. Beliau senantiasa mengucapkan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati manusia, sabit qalbi ala dini, teguhkan hatiku di atas agamamu. Tidaklah kita mampu berusaha berpuasa sunnah 1-9 Zulhijjah. Tidaklah kita mampu melakukan sholat Idul Adha. Tidaklah kita mampu mengucapkan takbir. Melainkan itu semua Allah yang menguatkan hati kita untuk mampu beribadah. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bertemu dengan Idul Adha di masa yang akan datang. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai muslim yang dapat mencontoh Rasulullah dan Nabi Ibrahim dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bermunajat kepada Allah agar ibadah kita diberkahi di dunia dan di akhirat.
dan kita menyampaikan munajat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang ini terzalimi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma asli a'immatana wa ulata umuri muslimin wa fiqhum jami'an li tahkimi syariatik wal amali bi kitabik wal tijami bi sunnati nabiyyik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Rafah. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi kulli makan wa zaman. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.